Shalom Sobat ICC, selamat bergabung di dalam devotion hari ini. Minggu-minggu lalu di bulan Maret kita kedatangan Pastor Alfi Raja Guguk, dan beliau mengkhotbahkan tentang prinsip-prinsip melayani. Nah saudara, melayani Tuhan adalah panggilan untuk kita semua orang percaya. Ketika kita melayani Tuhan, ketika awal dalam pelayanan, masuk ke dalam pelayanan, tentunya kita masih sangat semangat gitu kan. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, ketika kita merasa terjebak gitu di dalam rutinitas pelayanan dan lain sebagainya, kemudian kita bergesekan juga dengan orang lain yang teman sepelayanan kita gitu, semangat itu dapat hilang gitu, dapat berkurang bahkan hilang. Nah hari ini devotion kita akan belajar bagaimana supaya kita dapat menemukan kembali pelayanan, semangat untuk melayani itu. Nah kita lihat di dalam kitab Hagai. Hagai ini ada di dalam, termasuk ke dalam nabi-nabi kecil. Nah, saudara, ini terjadi dalam tahun 520 sebelum Masehi, yaitu ketika Israel dikuasai oleh bangsa Persia. Sebelum itu, Israel dikuasai oleh bangsa Babilonia. Kemudian bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Darius memenangkan peperangan melawan Babilonia, sehingga wilayah Israel dikuasai oleh bangsa Persia. Nah, ada perbedaan yang menarik. Ketika di dalam penguasaan bangsa Babilonia, orang-orang tidak boleh beribadah kepada Tuhan gitu. Sedangkan ketika dalam penguasaan bangsa Persia, orang Israel diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu, ketika tanah Israel sudah kembali diduduki oleh sebagian dari bangsa Israel yang kembali dari pembuangan Babilonia, Raja Persia mengizinkan untuk membangun kembali bait Allah. Nah, kemudian Hagai, dia adalah seorang nabi Tuhan. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda saat itu, dan juga kepada Yosua bin Yozadak sebagai imam besar saat itu. Hagai berkata demikian. Kita lihat di ayatnya ke-14. Hagai 1 ayat ke-14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan dan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Nah, di sini kita melihat, saudara bisa baca di rumah Hagai pasal yang pertama. Di situ kita bisa melihat apa perkataan kata demi kata yang dikatakan oleh Hagai. Nah, di ayat yang ke-14 ini kita melihat kalau semangat itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan semangat, sehingga imam besar dan juga Bupati Yehuda dan beserta seluruh bangsa Israel yang menempati wilayah Israel saat itu, mereka berhasil untuk mendirikan kembali bait Allah. Nah, jadi saudara, semangat itu kita dapatkan dari Tuhan. Kita juga lihat di dalam Yesaya 40 ayat 27-31. Ini adalah perkataan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Saya bacakan untuk saudara. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lain, kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di sini kita bisa lihat saudara. Ya, mungkin saat itu bangsa Israel dapat merasa hidupku tersembunyi dari Tuhan, jauh daripada Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku gitu. Nah, kita juga mungkin dapat merasa demikian di dalam pelayanan gitu. Ketika kita melayani, bukannya kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi kita dapat merasa justru kita jauh dari Tuhan gitu. Atau kita merasa
apa yang sudah kita lakukan itu tidak menjadi apa-apa gitu. Dan seperti seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita, sehingga semangat kita dapat hilang bahkan. Nah, di sini Nabi Yesaya mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan." Dia memberi, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, jadi saudara, ketika kita melayani Tuhan, jangan lupa hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus kita jaga. Bahkan kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus semakin meningkat hari demi hari. Kita harus menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya. Kita selalu rindu, ingin berjumpa dengan Tuhan, pribadi dengan pribadi, intim dengan Tuhan setiap hari. Itu yang akan memberikan kepada kita semangat. Itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan di dalam pelayanan. Dan kita akan dapat berlari dan tidak menjadi lesu. Kita dapat berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Perjanjian Lama ada beberapa panggilan untuk Tuhan. Salah satu di antaranya ada Jehovah Nisi. Ya. Nah, itu panggilan ini diutarakan oleh Musa di dalam Keluaran 17 ayat 13 sampai 16. Yaitu ketika setelah bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Saya bacakan Keluaran 17 ayat 13 sampai 16. "Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, saudara, Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku. Nah, di situ Musa tahu kalau Tuhanlah yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel sehingga mereka dapat mengalahkan Amalek. Kita tahu kejadiannya ketika Musa mengangkat tongkat, maka bangsa Israel menjadi semakin kuat sehingga dapat mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi semakin kuat sehingga dapat mengalahkan bangsa Amalek gitu. Nah, disitulah kita bisa melihat kalau Jehovah Nisi itu juga terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita memandang Tuhan sebagai panji-panji kita, kita melihat kepada Tuhan, kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang kita butuhkan. Kita akan mendapat semangat yang kita butuhkan di dalam pelayanan. Nah, saudara, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita panggil Tuhan Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat kepadaku. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan, sehingga ada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang merasa hilang semangat Tuhan di dalam melayani Tuhan, Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, kami melihat Engkau sebagai Jehovah Nisi. Kau adalah panji-panjiku Tuhan. Kau adalah sumber dari segala kekuatan. Kau adalah sumber dari semangat di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, masuklah lebih dalam ke dalam hati kami Tuhan. Kuasai sepenuhnya Tuhan. Berikan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa untuk setiap kami. Berikan semangat untuk kami dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, seumur hidup kami, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Sehingga kami dapat berlari dan kami tidak merasa lesu, kami dapat berjalan dan kami tidak merasa lelah di dalam pelayanan.
Terima kasih Tuhan, kami terima kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan saat ini juga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara, sampai ketemu lagi di dalam devotion yang selanjutnya. Bye-bye.